Kayak misalnya gue ngeliat Vivi misalnya Vivi apa ya? Ini Konex bisa nontonnya sampai kita selesai makan aja ya. Kalau nggak usah ditonton. Pipinya lembut banget. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita Dua Pengacara. Gue Resti, salah. Gue Desti. Balik, gue Bima. Kali ini spesial banget karena Konex baru buka Gudeg Mercon Bu Pri sejak 2016. Jadi sebenarnya Gudeg Mercon itu udah ada di Jogja, yang punya Bu Pri ini kayaknya ya. Tapi Konex ini tuh ngebawa ke Jakarta, pengen bikin yang pedes. Ya betul. Mau bawa ke Jakarta, akhirnya dibawanya ke Pantai Indah Kapuk. Dia buka di sini. Ini hari pertama buka buat publik. Ya, dan tadi rame banget, terus kita bilang ini rame banget apaan ya, tempat kopi deh. Soalnya bagus banget. Gua keliling sama Bima. Pas kayak gini ngeliat depan kan, Gudeg Mercon. Iya. Gue juga pas Gue masuk sampai buka IG-nya Bim, ini di mana lokasinya ya Bim? Tapi depan Logitech. Tadi Logitech kita ngeliat tapi kok di ruko-ruko. Perasaan di Logitech di luar. Ada. Di tengah-tengah. Ternyata di tengah-tengah yang sebelumnya itu kita bilang ini coffee shop nih rame banget. Iya lagi. Karena kita dari luar baca kan toko kopi sebelahnya. Tadi kita sempat Hai Konex gitu. Nyampe banget sama istrinya. Nah kita mau cobain, wah ngeborong nih kayaknya. Tapi kayak Konex nggak tahu kita sih sedih ya. Mungkin habis dinonton video ini baru iya. Gak apa-apa banget kok, kita maafin kok Konex. Tenang aja. Oke, langsung aja Besti makanannya. Ini cuaca panas, kita makan yang pedes. Sambil bacain DM yang masuk ke Instagram gua tadi. Oh iya, biar kepala kita makin mendidih. Ini sama semua kecuali Bima pakai telur. Pakai telur, tambahan telur. Oke guys, ini makanan ini guys. Nih. Langsung aja aku ambil apa namanya? Mercon kikil. Yang gua ambil tadi kebanyakan tempenya ternyata. Ini kikilnya tempe kan? Iya. Iya. Jadi si merconnya itu ada apa aja? Merconnya itu ada tempe sama kikil. Tempe sama kikil doang sama cabai-cabean. Tapi katanya yang merconnya itu yang ini ya, yang pedes. Begitu ya. Ini kreceknya. Kreceknya guys. Cobain kali ya. Ya. Krecek pakai nasi ya, pakai cabai. Pakai mercon. Pakai mercon juga dah. Biar lengkap. Gue deg-degan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ya. Semua ya. Ini apa isi komposisinya? Ini ada nasi, terus ada ayam, kikil mercon sama nasi, sama sambal. Pipinya lembut banget. Enak ya? Dia pedes manis gitu gak? Iya, pedes manis. Pedes manis? Iya. Kikil merconnya enak banget. Kikil enak Bim. Oh iya. Menurut gua nih, jadi ininya bisa di itu. Yang gede ya. Gua itu pecinta banget krecek. Gue juga. Cek sangat cinta dengan krecek. Gudeg juga sih, cuman gudeg gua agak-agak picky. Oh gitu. Bim makan ke kamera Bim sekali Bim. Iya. Terus manis. Telur pindang. Nama telur pindang Bim. Mereka nyebutnya telur bebek, cuman kalau gue tau dia telur pindang. Sebenarnya gue nggak terlalu suka gudeg karena manis. Gue juga. Tapi gue suka krecek mercon. Tapi gue suka ini. Ya, ini gue juga suka banget. Enak banget Bim. Pedas, enak itu ya. Alhamdulillah ya Allah, makanan enak hari ini. Tapi si kikil dikit ya. So gue pengen nyobain gudeg ya. Coba. Enak gudegnya. Manisnya tuh. Manis banget kalau di gua. Kalau di gua kan manis banget ya. Gudeg tuh yang ini ya. Kalau di gua manisnya pas. Kreceknya nih kesukaan gua. Krecek tuh dari apa sih? Kerupuk kulit. Masya Allah enak banget. Enak banget ya. Enak banget kan. Kerupuk kulit. Dan seumur-umur gua makan gudeg gua baru ngeh tadi di sana. Ada bumbu khasnya apa namanya? Gua lupa lagi. Bumbu kacang.
Bumbu kelapa. Iya, yang kayak bumbu kacang itu, cuman dia sebenarnya dari kelapa ya. Iya, yang kayak bumbu kacang gitu, bikin gurih gitu. Ini khasnya nih bumbunya. Ya, coba di Jakarta nggak ada. Yang ada kayak bumbu kacang gitu nih. Oh ini. Yang disiram gitu. Gue nanya khas gudeg mercon gitu. Enggak, kalau gudeg itu emang Ada bumbu kuncinya bumbu ini. Oh, kalau saya soalnya Mas kalau makan gudeg saya lebih dominan kreceknya. Gudegnya saya enggak. Ya jadi di Jakarta baru di sini yang ada yang pakai. Konex ini enak banget kok. Kayak peres ya. Mantap. Iya, pedesnya saya suka sekali. Kadang yang penonton lihat itu kan mentang-mentang sama-sama foodies gitu. Nge-reviewnya positif-positif aja. Tapi bener enak, aku suka. Ya coba aja sendiri gitu. Harusnya yang suka gudeg suka. Ya. Kalau tim krecek pedes saya suka banget. Ya, Nasi gua habis cepet banget anjir. itu juga. Kurang nasi nih. Iya, gua juga. Terus untuk si ayamnya sendiri enak ya. Bumbunya menyerap banget. Menyerap banget sampai dalam. Terus ayamnya tuh sebenarnya kalau kita pegang kayak keras, tapi waktu digigit kayak lembut. Iya. Bingung. Menurut aku yang paling pedes justru kreceknya daripada merconnya. Karena kreceknya gua makannya pakai rawit. Ini ayam kampung ya? Iya. Empuk banget. Untuk ukuran ayam kampung empuk banget dan gede menurut gue. Terus nasinya 2 nih gua. Iya, gue juga. Ini rame banget sih. Mungkin karena jam makan siang juga kali ya. Makanya yang tadi yang datang ke orang kantoran itu naik mobil rame-rame gitu. Konex aku kurang nasinya kok. Sama. Iya kok. Soalnya lauknya banyak. Sop warkop enak banget. Nikmat. Ini makan siang nikmat. Iya. Gue bisa bilang nikmat karena posisinya gue kenyang tadi, bukan pas lagi lapar. Kita tau makannya itu enak gak enak, pas lagi lapar kita tetap nikmat makannya. Oh ya, berarti Pas kenyang. lagi kenyang. Oh iya, lagi kenyang sekarang. Jadi ada yang kan tadi kan aku iseng guys ngelihat berita di Jakarta Info itu katanya hari ini tuh kita harus menghindari kegiatan outdoor Ya, biar menghindari. heat stroke. Tahu nge-tag Vivi Bima. Tuh kan guys, udah di rumah aja kita, gitu kan? Iya. Terus ada yang mau kayak gini. Udahlah, lo tuh keluar aja dari duo pengacara, emang udah nggak niat kerja, mana liburan ke Bali sendirian. Terus aku tuh kayak yang liburan ke Bali sendirian tuh kita disalahin, gue disalahin gitu kan. Kan emang sempet kita punya planning liburan ke Bali bertiga guys, tapi ternyata pas di hari H itu ada kendala, akhirnya aku sendirian ke Bali. Karena rencana awal ke Bali itu karena aku yang mau ke Bali ada kerjaan ya Terus sih. gue dan Bima tuh mau ikut. Akhirnya kita bilang, sebenarnya. oh ya udah deh kalau gitu kita sekalian nonton di Bali. Itu kan rencana awalnya. Iya, dan kita nggak tahu pas di hari H ternyata ada kendala. Sampai akhirnya Vivi dan Bima nggak bisa ikut, tapi aku harus tetap berangkat dong karena itu kerjaan kan. Ada dong, aku berangkat ke Bali dan berangkat ke Bali, tiba-tiba dua pengacara isi DM-nya head comment semua rata-rata kayak parah banget loh liburan gak sama dua pengacara loh, liburan bla 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 bla. Bikin bad mood dong. Awalnya kayak kita nggak mau nanggepin, tapi kayak awalnya bener sama, gue nggak mau nanggepin tapi bad mood beneran anjir. Mungkin karena cuaca panas ya guys ya. Ya pokoknya jadi bad mood beneran deh guys gitu kan. Kayak kalian, lu pernah gak sih bikin rencana sama temen-temen lu terus nggak jadi? Sering kan? Maksudnya tuh sesimpel itu sebenarnya. Dan aku tuh ke Bali bukan liburan, ngerti gak sih? Ke Bali itu lagi ada kerjaan, tapi yang namanya Bali sekalian liburan, ngerti nggak? Kalau cuma liburan doang pun bisa dipospon, bisa kayak dimundurin gitu kan. Yaudah deh gue ke Balinya nggak tanggal segitu, berarti kita nanti aja diundur, nunggu kita bisa gitu. Sedangkan itu pun kerjaan aku udah diundur karena kita mau bareng kan, walaupun ternyata nggak jadi gitu guys. Udah udah mulai tenang nih guys ya. Berawal aku dari DM yang tadi itu, akhirnya ada lagi DM masuk. Karena lo ngejawab atau? Iya, gue ngejawab kan DM yang tadi. Terus masuk lagi tuh dari orang lain katanya gini. Tapi jujur sih, aku ngerasa dua pengacara tuh sekarang udah nggak se-effort dulu, kata dia gitu. Terus dia bilang kayak gini, apalagi Kak Desti bisa loh liburan ke Bali happy aman-aman aja tuh. Sedangkan kemarin waktu sakit sampai digantiin nama Mas Fel gitu loh. Jadi itu kesannya kayak lo tuh kemarin nggak bikin konten karena lo tuh sakit, terus tiba-tiba lo liburan ke Bali lo fine aja, happy aja tuh gitu. Kayak gitu kan. Gue mikir kayak gila, gak gitu konsepnya tuh, gak gitu. Jadi apa ya susah juga sih. Itu tadi kan banyak orang yang menilai itu dari apa yang kita upload ya. Sedangkan emang pas waktu Vivi libur ke Padang itu kita ngupload stok konten yang waktu di shoot ketika gue sakit ya dong. Jadi timelinenya tuh gini guys, itu penting gak sih dijelasin? Tapi kayak ini ngomong cuaca panas, kita harus mengutarakan gitu ya, kayak biar lega gitu gue. Jadi waktu akhir Desember itu Mas Arfal sakit, iya kan? Iya benar. 20-an itu dia sakit kan, bakal 20-an something. Dan aku tuh ngurusin, aku pun bikin konten. Kita bikin konten ya pas aku ngurusin Mas Arfel, kita tetap bikin konten. Jadi habis ngurusin Arfel, aku ke bawah terus syuting sama mereka. Habis itu 2 konten, 3 konten, 1 konten. Habis itu aku naik lagi ngurusin lagi segala macam. Akhirnya aku kecapean waktu Arfel
pulang dari rumah sakit, aku ikut masuk rumah sakit guys. Aku masuk rumah sakit akhir-akhir Agustus juga kan. Dan sedangkan waktu yang aku sakit itu harusnya kita bikin stok video karena Vivi mau ke Padang. Iya. Bener kan? Karena Vivi mau ke Padang acara Babakok Thailand itu tanggal 4 September kan? Nah, sedangkan di tanggal yang harusnya aku bikin stok konten selama Vivi di Padang itu, aku sakit. Akhirnya diganti sama Mas Vel. Yang kalian syuting sehari bisa 3 video, 4 video kan? Akhirnya video itu yang kalian tonton ketika gue di Padang, Vivi di Padang. Padahal itu kan biasanya kita libur. Walaupun aku udah keluar dari rumah sakit nih, tapi kan Vivi di Padang. Iya. Jadi kan pasti libur dong, gitu kan? Gak bikin video. Terus akhirnya kalian tonton tuh itu video-video stok ketika aku di rumah sakit. Udah dong, pas Vivi libur, memang rencananya itu pas Vivi pulang dari Padang, kita semingguan konten dulu di Jakarta, habis itu terbang lagi ke Bali. Tapi ternyata setelah semingguan konten di Jakarta, nah yang seminggu konten di Jakarta ada 2 yang belum tayang. Ada 2 yang belum tayang, dan itu ada gue kan? Ada. Dan itu ada aku tuh ikut bikin video. Jadi Vivi pulang dari Padang tuh kita langsung bikin video. Dan itu udah aku lagi, bukan Mas Arvel lagi. Jadi kita udah konten seperti biasa. Terus udah kayak gitu, habis itu baru gue ke Bali. Jadi aku ke Bali itu waktunya tuh udah aku tuh udah sembuh gitu. Karena aku udah ngonten kok yang seminggu itu. Dan Iya, udah jeda dulu. Iya, dan Vivi waktu ke Padang pun aku udah recovery di rumah walaupun udah keluar dari rumah sakit gitu loh. Yang gue sedih tuh ngomongnya, lo aja bisa lo ke Bali, lo tuh happy-happy, lo tuh gak sakit. Gitu, sedih banget maksud gue kayak. Dan dibilang gak effort ya, mungkin kalau gak se-effort dulu gue akuin ya. Kalau dulu kan kita masih kayak yang ngikutin berdepan, apa tenaga kita juga kayak masih banyak dan kita tuh masih single. Dia Vivi belum ada anak. Nggak bisa disamain sih guys dulu sama sekarang. Karena waktu kerja kita juga udah terbatas, nggak kayak dulu. Dulu tuh kayak digas lah sampai tengah malam deh. Kalau sekarang nggak bisa anjir. Nggak bisa. Terus kayak yang ya itu tadi yang aku bilang, dulu tuh kita masih menyatukan 3 kepala doang. Sekarang 6. Sekarang 6 kepala dan semua tuh punya kesibukan masing-masing. Maksudnya gini kan nggak mungkin tiba-tiba kita konten nih misalnya sampai tengah malam. Suami gue belum tentu izinin. Iya, suami gue juga. Gitu kan maksudnya. Walaupun misalnya guanya bisa. Iya, belum tentu Marza juga bisa. Bisa jadi Marza lagi hamil lagi sekarang, nggak mungkin kalau tinggal gitu loh. Iya. Bener. Sedangkan kalau mau kita ajak pasangan kita semua, itu kan mereka juga punya jadwal masing-masing gitu loh. Terus kayak ya udah, terus dibilang no effort apa segala macem, kayak sedih aja gitu. Itu tuh 3 tahun lalu di saat kita tuh masih single masih gembor-gembornya segala macem. Semua konten tuh kita hajar gitu kan. Ya sekarang udah susah banget. Sekarang jujur aja, kita mau bikin video aja kondisi sekarang ya, baru Vivi loh yang punya anak. Vivi harus nunggu mamahnya selesai masak dulu biar mamahnya bisa ngurusin Kailan, jagain Kailan. Vivi harus ngasih makan Kailan dulu. Apa kabar nanti gue udah melahirkan? Apa kabar nanti Marza udah melahirkan? Iya dong. Iya bener. Gak akan bisa syuting dari pagi, gak akan bisa syuting yang di tempat jauh-jauh. Akan susah. Mungkin nanti kalau anak-anak kita udah mulai gede baru udah yang kayak, ayo mau ikut nggak males. Kalau sekarang tuh kayak gue menyelindap dulu buat kabur. Bener banget. Jadi sedih banget gitu loh guys. Sedangkan kita mikirin banget misalnya udah nggak ada konten stok nih, terus tiba-tiba kita harus ngonten. Kita mikir lagi kita konten apa nih. Bima harus cepet-cepet ngedit supaya upload segala macem. Itu tuh di luar kendali sebenarnya ya. Masalah waktu yang kayak libur tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba ada urusan, tiba-tiba gini ya susah. Iya benar, kita boleh merencanakan gitu. Iya benar. Tapi Allah udah menentukan gitu. Iya, dan nggak mau dipaksain juga. Iya benar. Kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Bener. Gue paham sih. Maksudnya banyak juga teman-teman online kita tuh yang emang support kita gitu loh. Kita berterima kasih banget. Kalian pengennya kita bareng terus, liburan bareng. Tapi ya mungkin nggak untuk semua hal. Ya pertama itu Nggak dan bisa selalu kayak gitu. Ya dan mungkin nggak kemarin waktunya. Mungkin ya kita gantiin nanti ya waktu kitanya pas, ada rezeki lagi gitu sih guys. Terus kayak pada mempermasalahkan gini, kenapa sih kalian tuh harus gembar-gembor mau ke Bali? Sebenarnya kita tuh nggak gembar-gembor. Gue cuma posting story sekali doang. Itu pun sebenarnya kita buat pitching brand guys. Iya, seriusnya tuh buat pitching brand. Jadi kalau misalnya brand mau masuk, brand tahu nih kita mau ke Bali. Jadi dia bisa request, gue bikin videonya maunya pas kalian di Bali ya, pas kalian ini, pas kalian itu gitu guys. Gitu sih, karena kan banyak yang follow kita brand-brand juga ya. Jadi agensi-agensi juga gitu guys sebenarnya. Tapi kan hal-hal yang kayak gini tuh yang nggak bisa kita jelasin waktu kemarin, ngerti nggak sih? Iya. Gitu sih guys. Terus ya udah, intinya aku sedih banget dibilang kayak lo bisa lo ke Bali, lo aman-aman aja, lo happy-happy aja, lo egois sih liburan ke Bali sendirian. Maksudnya namanya juga ke Bali, maksudnya nggak usah di Bali juga, masa mau nunjukin kesedihan gitu ya? Iya, terus yang gue bingung tuh kayak itu jaraknya tuh sebulan Bim dari gue keluar rumah sakit, masa gue nggak sembuh-sembuh? Ya kalau itu oke lah, misalnya dia nggak tahu lah ya, netizen nggak tahu detailnya lo kapan keluar rumah sakit, kapan lo ke Balinya tanggal berapa gitu kan, mungkin nggak tahu. Tapi maksud gue ya masa lo mau nunjukin lo lagi di Bali terus, di Bali lagi, aduh.
pengen pulang ke Jakarta masih gitu. Iya. Maksud gue ya terima aja gitu. Guys, Maksudnya, itulah media sosial guys. Kita tuh menunjukkan nggak mungkin yang sedih, yang susah, paham nggak sih? Dan nggak detail. Jadi makanya kemarin gue sering banget bilang jangan terlalu cepat ngejudge orang tuh dari sosial medianya. Karena yang kalian terima tuh mentah-mentah, bener-bener mentah-mentah. gue aja kan yang lu tahu kan yang di video gue itu yang gue nganterin bini gue terus gue tidur. Tahu? Iya tahu. Padahal secara logika kan, kalau gue tidur di mobil terus yang videoin di dalam ruangan dokter tuh siapa gitu kan? Logika aja, masa ada suami setega bininya ketemu dokter terus suaminya nggak ngikut gitu? Itu gue bener-bener capek banget coy. Ya lu tau lah, gue lagi ada sebuah keinsecurean dan keapaan apa bahasa sih? Iya ngerti gue. Lagi anxiety banget. Gue tuh lagi gelisah lah waktu itu tuh kemarin itu tuh. Terus gue nggak bisa tidur lah tuh di minggu itu. Gue emang tidurnya pagi mulu, jam 5 habis subuh tuh baru tidur. Bini gue itu kontrolnya jam 7 pagi. Iya. Gila. Itu tuh posisi jam 7 pagi. Jam 5 gue tidur, setengah 6 gue bangun, mandi, berangkat. Tuh bayangin jam 7 pagi. Terus gue berangkatnya gue nyetir, kena macet Jakarta, dikerjakan itu. Udah nyampe rumah sakit, kan urutannya gini kalau rumah sakit tuh, daftar, nunggu dokter, kontrol. Bini gue turunin di lobby biar cepet nih. Biar dia daftar dulu, nunggu dokter, gue nyari parkir. Pas gue nyari parkir, dia masih nunggu buat daftar. Karena ngantri. Yang aku di mobil dulu nunggu kamu udah di depan ruang dokter, baru ntar kamu telepon aku kesana. Udah tuh gue tidur. Nah, rupanya nggak jadi kayak gitu. Bini gue harus ke puskesmas dulu. Ngapain, Bim? Gue liat sih dia turun dari mobil ke puskesmas. Buat apa gitu gue lupa. Akhirnya dari rumah sakit ke puskesmas itu gue nyetir udah mau nabrak-nabrak. Udah ngantuk banget gue. Udah gitu-gitu kan. Akhirnya nyampe puskesmas, gue nyari sarapan karena gue lapar kan. Udah bini gue puskesmas, gue nyari sarapan, gue balik lagi ke mobil, habis makan gue tidur. Udah bini gue balik lagi ke mobil. Dari mobil balik lagi ke rumah sakit. Sama, udah oleng-oleng gitu kan. Kayak yang tadi lagi awal, daftar dulu, nunggu ini. Akhirnya tidur kayak gitu lagi. Akhirnya gue tidur lagi. Terus ditelepon sama bini gue, baru gue masuk. Dan di dalam ruang dokter gue dengerin apa yang dokter jelasin, gue ngeliat gimana kondisi bayinya, gue ngevideoin gitu. Terus kan ada scene bini gue kayak ke kamera nih gitu kan. Itu kan gue yang videoin, masa iya nyuruh suster yang ngevideoin kan gitu. Dan masa iya ada suami sengantuk-ngantuknya suami ngeliat anaknya. Iya nggak ikut kontrol kandungan. Terus komennya tuh kayak yang lo supir apa? Iya. Pokoknya intinya gitulah. Lo sopir Bim gitu. Lo suami apa supir Bim? Nah gitu kan. Terus habis itu kan ada lagi yang komen kayak mendingan gak usah diantar sih kalau kayak gini gitu kan. Terus disitulah bini gue ngebelain tuh, ada komennya panjang banget. Yang intinya apa yang kalian lihat itu kalau misalnya orang mungkin yang kalian lihat seringnya ke Talk TV, dia juga ada permasalahan, dia juga bisa capek. Terus dijelasin juga sama bini gue, di situ dia kurang tidur, paginya harus nganterin istrinya. Ya wajar lah kalau misalnya gitulah kayak intinya. Bini gue tuh nggak bilang dulu sama gue mau komen kayak gitu. Dia cerita sendiri. Terus abis itu dia ngepost sendiri kan. Baru gue baca, yang kamu komen gini kayak gimana di YouTube. Oh iya, emang ada komen kayak gitu ya? Baru gue lihat tuh komennya. Oh iya, banyak yang komen aku kayak gini ya gitu. Di situ gue mikir kayak apa yang orang lihat tuh, orang kenapa nggak selalu berpikir positif aja sih? Kayak kenapa mesti ngikutin pikiran negatifnya dia gitu? Terus diutarakan di sosial media. Itu dari situ aja kan nggak bijak ya? Apa yang kita perlihatkan itu mereka nilai dari situ doang. Iya, maksud gue jangan kalau jadi penonton itu jangan sesempit itu guys pemikirannya. Harus ngeliat dari sudut yang lebih luas. Kayak misalnya gue ngeliat Vivi misalnya Vivi apa ya? Ini Konex bisa nontonnya sampai kita selesai makan aja ya kalau bener kok. Misalnya Vivi waktu camping dia kan ninggalin pulang. gue. Iya. Itu kan dibahas kan. Itu dibahas. Dasar lo egois. Gue baru inget. Ninggalin Desti. Pas pada kenyataannya adalah ya Vivi memang nggak dapet izin dari orang tuanya untuk nginep di hutan di gunung. Kenapa nggak coba berhenti dulu, berpikir tenang, berpikir jernih gitu ya? Memikirkan hal yang positif dulu gitu. Karena apa ya guys, nggak semuanya itu bisa sesuai sama mau kalian. Misalnya ya Vivi harusnya ikut camping dong. Ya nggak bisa, semua orang punya aturan masing-masing. Kalau Vivi nggak boleh sama orang tua itu gimana? Iya. Itu aja nyokap gue kan ikut kan. Tapi memang gue nggak diizinin nginep. Iya. Kan di luar frame yang segede gini nih, bukan kita bertiga doang guys. Ada ibu kita, ada bapak kita, ada suami kita, ada istri kita. Betul. Gitu. Gue sampai sekarang tuh masih heran sama orang yang enteng banget jadinya gitu, kayak tega lo Vi ninggalin Desti, maksud tega lo gitu. Maksud gue kayak kalau jadi penonton lu tonton kayak oh
oh si Vivi kena, berarti bukan tipe yang gampang nginep ya. Dan juga ya bukan tipe yang juga kalian harus bayangin itu gue pulang jam berapa ya? Jam 11 ya? Iya, dan itu berdua doang sama nyokap gue nyetir dari puncak tuh. Iya, puncak. Ke Alsut berdua doang, cewek doang. Terus gue bener kayak sama nyokap gue di tol, pelan-pelan nak, kalau ngantuk bilang. Karena kan udah malam kan. Iya Maya gitu guys ceritanya. Itulah yang maksud gue, mereka kan nilai itu dari apa yang kita pertontonkan kan. Apa iya sih kita harus jelasin sedetail gitu kan? Saya kan nggak mungkin juga gitu. Atau sekalian aja kita nokat-nokat kehidupan kita setelah jebol memorinya. Jadi pada tahu gitu loh. Maksudnya ada beberapa komen yang gue sangat suka. Padahal ya kak, netizen itu sebenarnya cukup nikmatin aja apa yang kalian sajiin. Kalau emang mereka sudah tidak menikmati ya sudah, nggak usah nge-hate. Iya benar, setuju. Masih banyak content creator di luar sana gitu loh. Benar. Jadi apa yang kita bikin, apa yang kita sajikan di YouTube ya sebenarnya cukup dinikmatin aja gitu. Kayak misalnya konten camping tadi, Vivi tiba-tiba pulang. Ya udah nikmatin aja kontennya, jangan malah nge-hate. Parah banget nih Vivi. Jadi kesannya kayak lu dari whole konten yang kita bikin nyerangnya tuh satu titik itu. Kenapa nggak appreciate yang lain? Benar. Ngerti kalau maksud gue, kenapa lu nggak appreciate yang lain yang kita bikin seru banget nih di camping waktu ada Vivi bla bla bla, pas Vivi pulang pun kita masih bikin konten lagi. Kenapa nggak itu yang lo angkat, lo yang appreciate, malah kayak nyerang, parah nih Vivi pulang ninggalin Desti, egois nih Vivi. Menurut gue misalnya nih kayak gini, yang kayak konten yang digantiin Mas Vel apa segala macam, harusnya mereka lebih bersyukur. Kayak maksud gue gini, yang bener-bener menikmati kita ya, wah alhamdulillah deh. Waktu Kak Vivi ke Padang, kan mereka tahu kita ke Padang. Vivi ke Padang, waktu Kak Vivi ke Padang, iya terus udah gitu masih upload juga loh mereka. Waktu Kak Desti sakit masih upload juga loh. Banyak kok yang komen gitu. Iya kan? Banyak ya. Beberapa kali gue liat komen yang kayak keren banget pas Kak Desti sakit di backupin sama suaminya. Gue baca. Iya. Gue lihat. Terus ternyata akhirnya dari situ kita muncul konten baru kan yang kalian suka juga gitu. Jadi ikutin aja alurnya. Menurut gue tuh kita tuh harus kurangin diri kita tuh buat nge-hate orang gitu. Jiwa-jiwa sinisnya iya jangan gitu. Tapi ya itu lagi Bim, balik lagi Bim, kita nggak bisa bikin orang tuh suka sama kita 100%. Sekali lagi intinya enak. Terima kasih udah ngikutin kita selama ini gitu. Kita mah ya butuh support kalian. Bener gitu. banget. Kalau kita dibilang kurang effort, tapi kita mengakui kita sudah tidak se-effort dulu. Ya tapi kan itu karena banyak faktor ABCD gitu loh guys. Tapi kita tetap masih effort kok. Kita masih tetap setiap hari ngumpul. Kita tuh setiap hari loh, Senin sampai Jumat. Iya benar. Bener-bener kita tuh waktu sama keluarga tuh memang cuma Sabtu Minggu. Iya benar banget. Sisa kita di luar. Bener banget guys. Jadi thank you so much yang udah support kita sampai saat ini. Ini karena cuaca panas aja sih, jadi kita mengeluarkan gitu. Gitu ya guys ya. Jadi ya guys ya. Yaudah, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian tuh kita. Sarang nih. Oke, see you next video. Bye. Jangan lupa cobain gudeg mercuan Buprih yang ada di Pik 2. Betul banget. Konex yang ini jangan ditonton ya kalau jadi nontonnya yang depannya aja. Ya. Iya guys. Bye.